ke guru dong. Terima kasih. Saya mengklarifikasi apa yang ditulis oleh beberapa media yang katanya saya merupakan anggota dewan yang arogan, tidak sejalan dengan pemerintah dalam ini kecamatan. Saya akan mengklarifikasikan itu. Pada dasarnya sebagai anggota dewan tidak seperti itu. Saya selalu bagaimana caranya untuk kita bersinergi ketika turun-turun di kecamatan-kecamatan, sehingga apa yang menjadi rencana agenda daripada pemerintah Kota Manado itu bisa terrealisasi lewat kerjasama antara pemerintah kota dengan anggota DPR. Namun kenyataan ketika selalu saya berkunjung ke Bunaken atau ada kegiatan-kegiatan apapun, selalu camat Bunaken ini menghindar daripada bertemu dengan para anggota dewan. Dan itu kenyataannya ada yang saya rasa dan saya lihat. Namun saya akan menjelaskan bahwa katanya tidak ada undangan kepada camat setempat. Nah, undangan yang diberikan staf saya ke salah satu pegawai dari kecamatan Bunaken itu sudah jelas terkirim dan sampai kepada staf. Kalaupun tidak sampai, itu bukan tugasnya saya sendiri untuk memberitahukan kepada camat. Yang pasti staf yang bersangkutan harus memberitahukan kepada camat. Dan kalau boleh saya harus tambahkan, ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kepulauan Bunaken, baik itu reses atau apa saja, camat harus mengetahui itu, karena yang punya wilayah adalah camat sendiri. Saya pernah berbincang dengan beberapa orang bahwa itu yang punya wilayah adalah camat. Daun saja pun jatuh, camat harus tahu. Nah, apalagi ini kegiatan yang melibatkan banyak orang. Nah, saya yakin camat tahu, walaupun diberikan pembebaran diri bahwa tidak ada undangan. Nah, ketika beliau tahu tentang kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan, tidak mengapa beliau harus mendekat merapat ke tempat yang dilaksanakan kegiatan. Tidak ada yang melarang. Namun ini tidak ada undangan, sebagai pembebaran diri saja oleh pecamat. Kami tahu prosedur untuk melakukan kegiatan seperti ini. Dan untuk sampai ke camat itu bukan saya yang harus mencari tahu, tapi yang pasti undangan yang diserahkan ke staf dari kecamatan itu sudah sampai. Seperti itu. Jadi camat dalam hal ini backing pembenaran diri, sehingga dia merasa benar. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan kepada semua media, kalau mau tulis berita sesuai dengan aktual atau realita yang ada, sehingga beritanya tidak mengambang. Ada beberapa berita yang tidak ada narasumber, mereka hanya mari mengarang. Jadi sebaiknya supaya kita ada kerjasama antara media dan pejabat setempat, baiklah kita membuat berita sesuai dengan kenyataan atau aktual, sehingga dapat melihat bahwa kalian adalah wartawan yang profesional. Memang untuk membedakan wartawan profesional dan tidak dilihat dari narasi yang ditulis dalam satu media. Jadi teman-teman wartawan, saya mohon kalau misalnya ada berita-berita yang ingin mengklarifikasi ataupun membela daripada orang tersebut, harap sesuai dengan kenyataan dan narasumber yang jelas. Secara tidak langsung, ketika Pak Camat tidak hadir di reses atau di tempat kegiatan, maka saya memberikan pandangan bahwa camat memalukan pemerintah yang ada, yaitu wali kota dan wakil wali kota. Karena saya tahu persis Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota tidak melarang pejabat atau SKPD datang hadir di reses para anggota dewan. Bahkan kalaupun saya harus berpikir bahwa Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sangat senang ketika para SKPD, para camat setempat untuk menghadiri
kegiatan yang dilakukan oleh DPR dalam mini reses, sehingga satu kesepakatan bersama dalam memberikan aspirasi itu bisa ketemu, seperti itu. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota tidak akan pernah melarang para SKPD dan para camat untuk hadir dalam kegiatan para anggota dewan, karena ini yang Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota inginkan. Bagaimana pemerintah dan anggota dewan harus sinergi, harus jalan bersama, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada Kota Manado bisa hebat, Manado bisa sejahtera, ini bisa terwujud. Jangan sampai karena ulah Pak Camat sehingga apa yang diharapkan Pak Wali Kota tidak terwujud, karena camat tidak profesional dalam hal ini. Terima kasih.